Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman pet lover dan animal lovers Indonesia. Ini saya sedang jemur ya burung-burung kuntul yang biasa di persawahan atau di hutan mangrove ataupun di rawa-rawa. Ini adalah burung kuntul yang sering kita jumpai juga di area persawahan. Burung kuntul kayak gini ya, umuran segini, ukuran seini itu dia belum bisa terbang. Dia itu paling baru bisa jalan-jalan ataupun lari ya, karena dia belum penuh bulu-bulu sayapnya. Jadi dengan ukuran seini, burung kuntul ini paling baru bisa lari dan jalan, belum bisa terbang bebas. Kalau nantinya bulu-bulu di sayapnya sudah terisi penuh, full dan normal seperti yang udah induk dewasa, dia akan bisa terbang, baru bisa terbang ke sana ke sini kemari, dan tidak ada posisi seperti ini. Paling dia itu keburu kabur. Tapi kalau rawatan dari kecil seperti ini ya, sampai dewasa pun dia itu akan jinak seperti ini. Dia akan menjadi penunggu kolam. Jika Anda memelihara sejenis burung kuntul, blekok ataupun burung seperti ini ya, usahakan dikasih kolam seperti ini. Dengan adanya kolam seperti ini pasti dia akan nyaman, karena dia itu suka minum ataupun nungguin hewan-hewan yang berada di air seperti ini. Bagusnya dikasih kolam kecil jika Anda memelihara seperti ini ya. Dan tidak lupa juga kolamnya jangan lupa diisi ikan yang kecil-kecil. Ikan ya, mungkin ikan yang bukan untuk dikonsumsi kita ya, seperti ikan-ikan wader atau ikan-ikan lain yang di sungai. Taruh aja di kolam seperti ini, nantinya akan dimakan dia. Pelihara burung kuntul atau blekok atau bango ataupun cangak ya, Anda juga punya kolam, dikasih batangan kayu ataupun alat atau tempat untuk nengger dia atau berpijak dia, nantinya dia itu akan betah di area kolam. Apalagi kalau kolamnya itu terisi hewan-hewan seperti tadi yang saya sebutkan, ikan-ikan ataupun kodok kecil. Selain itu juga ya, biasanya kolam seperti ini itu dihuni juga kodok-kodok kecil. Pas kalau di situ nanti ada kuntul seperti ini, selain makan ikan, dia juga akan memakan kodok atau katak yang biasa nengger atau hidup di dekat kolam seperti ini, karena katak juga sukanya di tempat yang berair. Kalau kolam kecil berisi ikan-ikan atau hewan-hewan lain, nantinya si burung kuntul ini akan betah di tempat tersebut. Dan inilah contoh ya kotoran atau pup dari burung kuntul yang kemarin sudah makan fur. Nah, contohnya seperti ini ya, contohnya padatnya, bentuknya, warnanya seperti ini. Kalau burung kuntul yang sudah makan atau dikasih makan fur burung ataupun fur ayam atau fur unggas. Burung kuntul kalau dipelihara dengan ukuran atau umuran seini ya, nantinya dia gedenya itu akan bonding atau jinak ke kita. Bahkan dia itu bisa bonding ke tempat yang kita sediakan, seperti yang di pinggir kolam ini ya. Dia nanti akan selalu bonding ke tempat kolam kecil ini, karena di tempat kolam kecil ini tadi berisi makanan, dia jadinya betah dan dia tidak akan kabur-kaburan atau terbang atau hilang. Misal Anda melihara burung kuntul, blekok, cangak, bangau, usahakan yang dari baby saja ya. Tapi untuk yang sejenis burung seperti ini yang dilindungi, saya menyarankan jangan pelihara sih, kecuali untuk tujuan utama yaitu di kebun binatang itu sih, atau konservasi itu sih nggak apa-apa. Tapi untuk pribadi kalau bisa sih jangan pelihara yang dilindungi ya, karena bangau yang abu-abu yang besar tinggi itu sangat dilindungi oleh pemerintah, karena hampir punah bahkan sudah tidak ada. Dan itu pun juga ada juga paling itu hewan-hewan migrasian ya dari luar negeri menuju ke Indonesia. Dan seperti juga dengan burung pelikan. Nah, itu burung pelikan juga burung yang sangat dilindungi. Jika ada yang punya seperti itu pasti akan disita ya teman-teman. Itu juga ada yang banyak pelikan itu migrasian, karena burungnya itu lumayan seukuran entuk atau angsa. Makanya sama pemerintah Indonesia jika ada burung pelikan seperti itu dilindungi,
tidak boleh dipelihara ataupun diperjualbelikan, kecuali juga untuk jalan, untuk penelitian ataupun di kebun binatang atau konservasi alam. Dan ini ada sedikit informasi juga ya teman-teman, jika Anda pelihara burung kuntul seperti ini, jauhkan dari anak-anak kecil. Karena burung kuntul seperti ini nalurinya dia itu suka matuk-matuk, nah kayak gitu. Takutnya dia itu walaupun udah jinak ya, suka matuk-matuk seperti ke bola mata. Dan perlu teman-teman ketahui ya, untuk tembolok burung kuntul ini ada di dekat pantat ya, seperti burung tengkek atau burung paruh udang. Ini kita cek temboloknya ya teman-teman. Nah, inilah dia temboloknya di sini ya, bukan di leher, tapi temboloknya itu di dekat anus atau di pantat. Inilah temboloknya ya teman-teman. Ini tidak ada unsur penyiksaan, maaf, ini cuma unsur edukasi semata. Nah begitu, jadi temboloknya bukan di leher ya, bukan di sini. Untuk burung kuntul, blekok, bangau itu temboloknya di sini nih. Nah di sini, di dekat anus, disinilah temboloknya. Oke teman-teman, jadi seperti itu ya teman-teman. Untuk tembolok burung blekok atau kuntul ini adalah di bawah sini, di dekat pantat atau di dekat anus, bukan di leher. Begitu. Ini hanya contoh saja ya teman-teman, saya tidak menganjurkan Anda untuk memelihara burung kuntul atau burung yang di alam seperti ini. Ini cuma sebatas edukasi. Sekali lagi, jika Anda pun memelihara ya, usahakan itu jangan satu, usahakan kalau bisa tahu jenis kelaminnya, peliharalah secara berpasangan, karena siapa tahu bisa beranak pinak dan Anda ikut andil dalam melestarikan burung seperti ini. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton konten-konten saya ini. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Sampai ketemu lagi di konten-konten saya lainnya. Sekali lagi ya teman-teman, sobat kawan-kawanku semua, mohon dukungannya lewat subscribe, like, share, dan komen. Lestari alamku, lestari hewanku.